Oke, shalom semuanya. Selamat siang. Shalom, Nah, siang. boleh dong ya sebelum kita mulai sapa dulu nih ya kan. Ada Mbak Adel, bisa kasih dua jari, dua jari, dua jari. Nah, Hai. dua jari. Ada Mbak Vida, ada Mbak Gita, Mas Anggi juga dan Mas JJ dan Mas Gafra. Boleh on cam Mas JJ, Mas Gafra. Oke, itu dia kan, cakep. Oke. Nah, jadi hari ini kita perdana, kita mulai live ya. Kita mau eh, mencoba persekutuan kita ini kita tayangkan juga untuk teman-teman kita di media sosial. Eh, untuk itu aku mau sapa dulu teman-teman yang mungkin mengikuti join ya lewat YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, Bigo Live. Wah, ya. Semua ya, ya kan? Selamat siang guys. Jadi kami adalah anak-anak Youth Advisor ya dari GSJAL Roy, Negara Bali, BB Agung Perumnas, Jalan Nusa Indah Raya nomor 59 ya. Teman bisa search di Maps, itu bukan eh, bohong-bohongan ya, tapi itu beneran alamatnya di situ ya. Jadi kita bergabung dalam satu persekutuan, kita sharing bersama, kita belajar firman Tuhan dan tentunya buat teman-teman di luar sana yang sudah join, tentu kalian pasti percayalah akan mendapatkan sesuatu, tentunya berkat Tuhan, tentunya mungkin teman-teman bisa kenal teman baru ya melalui tayangan ini. Oh, itu ada pesan masuk. Rio mau masuk. Boleh di accept dulu, ya kan? Sudah masuk, Mas Rio? Sudah masuk, Mas Rio? Oke lah, nggak apa-apa. Sambil menunggu Mas Rio, kita akan memulai persekutuan kita, sharing-sharing kita ya di siang hari ini. Kita nggak lama, cuma 15 menit aja. Karena Pertamax naik ya, kuota juga mungkin akan naik. Nggak ada hubungannya, nggak apa-apa ya. Kita akan berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita siang sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk kesempatan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami dapat berjumpa melalui Google Meet, di mana kami akan saling sharing, kami akan mendengar firman Tuhan, di mana kami ingin dikuatkan, kami ingin diteguhkan kembali iman kami, ingin terus bertumbuh di dalam Engkau ya Kristus. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun jalannya persekutuan, sharing firman Tuhan di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, guys ya. Hari ini kita mau sama-sama dengar ya sharing firman Tuhan tentunya yang akan aku sampaikan tentang bounce back. Bounce back itu kalau nggak salah tulang belakang ya kan, bounce back tulang punggung. Yang dimana aku mau sampaikan tentang bounce back ini berkaitan dengan iman Kristen kita. Nah semua kita percaya semua Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua percaya ya. Bisa kasih dua jarinya yang percaya? Nah, oke. Nah, tapi bukanlah suatu kebetulan ya, bukanlah suatu kebetulan jika kita terkadang sering menghadapi satu yang namanya tantangan. Di mana tantangan itu bisa bikin iman kita goyah. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah ya pernah mengalami atau mungkin hari ini mengalami ya tantangan tersebut yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita. Oke, sebelumnya aku sapa dulu ya. Ada Kak Rio yang sudah bergabung, sudah join. Halo, Kak Rio, selamat sore. Iya, halo. Oke, mantap. Oke ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Hari ini kita belajar bounce back. Yuk. Kita belajar tentang tulang belakang, punggung. Nanti aku akan jelaskan maksudnya bagaimana.
Tapi aku kembali lagi, setiap kita bukan kebetulan, kita pasti pernah menghadapi tantangan yang itu bikin iman kita goyah. Contohnya ya, nih contohnya. Ini aku ambil contoh tapi tanpa menyinggung ya teman-teman yang join atau teman-teman yang sedang menonton tayangan ini, karena ini pernah aku alami ya. Ya, ini pernah aku alami. Jadi aku ambil contoh diriku sendiri. Satu hal tantangan yang bikin imanku goyah. Mungkin teman-teman sudah terbenak dalam pikirannya. Gak apa-apa kalau teman-teman mau kasih satu contoh. Contoh yang hal yang bisa ya, yang ada kecenderungan menggoyahkan iman teman-teman. Mungkin mau ada kasih contoh, Mbak Adel? Apa ya, mungkin contohnya waktu SMA dulu ya, tuh teman-teman nyontek, jadi tuh kita kayak terpancing pengen nyontek juga supaya nilainya bagus gitu, Oke, jadi mulai goyah gitu. salah satu contohnya ya, benar benar benar. Mungkin Mbak Gita ada contoh nggak? Belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Belum kepikiran. Ya, oke, aku kasih contoh ini. Ini bener-bener relate sih, relate banget ya. Satu contoh yang ada kecenderungan menggoyahkan iman kita. Kecenderungan ya. Ini di garis bawahi kata kecenderungan. Jadi ada potensi ini bisa bikin iman kita goyah. Aku pernah mengalaminya. Contohnya adalah pacarku beda agama. Relate ya? Bener ya? Ya. Ini contoh. Aku pernah mengalaminya ya, di mana hal tersebut benar-benar aku alami dan benar-benar menggoyahkan imanku. Di mana akhirnya aku jatuh ke dalam dosa, ini itu dan lain sebagainya. Yang dalam arti aku sudah jauh dari iman kekristenan itu. Nah, ini satu contoh yang mungkin teman-teman yang ikut join lewat YouTube, Facebook ya, mungkin saat ini pernah mengalami hal itu. Atau mungkin pacarnya teman-teman beda agama. Oke, tapi kita nggak mau bahas tentang pacaran beda agama. Aku lebih akan membahas ini, dasar iman. Maksudnya gini, kita belajar supaya kita punya dasar yang bagus, kita belajar supaya kita punya bounce back. Nah, ya kan? Bounce back. Kalau teman-teman bayangin teman-teman nggak punya punggung, teman-teman nggak bakal bisa jalan, nggak bakal bisa duduk, tidur pun sulit, ya kan? Nah, sama kalau kita nggak punya dasar yang bagus di dalam iman Kristen kita nggak bakal bisa berjalan di dalam kebenaran. Oke, kalau yang tadi aku sebutkan contohnya pacaran beda agama atau Mbak Adel disebutkan contek dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kondisi kita setiap kita beda-beda. Nah, sekali lagi aku nggak mau bahas tentang itu, cuman aku mau bahas lebih ke dasar iman kita supaya apapun kondisi kita, entah kita lagi pacaran sama orang beda agama, nah semoga dasar ini bisa menguatkan kita lagi. Ini bukan ngajak untuk diputusin ya, enggak ke sana. Enggak ke sana, enggak apa, lanjut aja. Gas aja terus ya kan. Nggak apa-apa ya. Tapi kita mau belajar supaya iman dasar Kristen kita ini tetap dalam iman Kristen. Oke, aku kasih satu ayat ya. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Bisa kebaca ya di situ ya? Bisa ya, bisa. Ya, saya Bisa. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Aku baca ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ayat ini pas banget dengan momen di bulan ini ya, momen Paskah ya, di mana Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi ia bangkit
menurut roh artinya dia bukan ngeprank kita. Itu bukan April Mop. Aku mati terus aku bangkit. Enggak ya. Ya, Tuhan beneran bangkit, Tuhan nggak lagi ngeprank, Tuhan beneran bangkit dan dia emang beneran Tuhan. Nah, dan yang aku mau sampein bahwasannya yang pertama, guys, ya, untuk kita bisa punya iman yang kuat, iman yang teguh, kita mesti sadar, bener-bener sadar ya, dengan kesadaran penuh. Yang seperti dikatakan tadi, kalau kita harus sadar bahwa mengikut Kristus adalah sebuah penderitaan. Ya, karena Kristus sendiri waktu hidupnya dia menderita. Ya kan, sampai dia dibunuh, itu adalah satu peristiwa penderitaan Kristus. Nah, otomatis kita yang ikut Kristus juga pasti akan menderita. Ya, ini aku kasih 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 kisah menarik. Dulu waktu Tuhan Yesus disalib, dicambuk dan sebagainya, banyak loh murid-murid Kristus yang kabur, yang sembunyi. Iya enggak? Iya enggak? Iya, karena mereka takut. Wih, guruku disiksa. Guruku aja disiksa, apalagi murid-muridnya. Seperti Petrus yang menyangkali Yesus 3 kali. Dia takut, dia sembunyi, karena dia nggak mau menderita. Tapi, oleh karena kebangkitannya, murid-murid Kristus yang tadinya sembunyi, akhirnya menjadi lebih militan lagi, lebih berani lagi, lebih radikal lagi, ya kan, lebih berani lagi mengabarkan Injil. Walaupun walaupun ya ujung-ujungnya mereka matinya mengenaskan. Ada yang disalib kembali, ada yang dicemplung minyak goreng kayak kan, serem banget. Mereka murid-murid Kristus. Iya dong. Iya enggak? Iya, kalau teman-teman baca. Mungkin kita pikir, oh Yesus bangkit. Oke, murid-muridnya akan jadi hebat, akan jadi apa misalnya diagung-agungkan. Oh enggak. Mereka tetap jadi buronan, mereka tetap jadi penjahat bagi tentara Romawi pada saat itu. Tapi itulah kenyataan kesadaran yang harus kita terima. Jadi kita mesti sadar nih, ya guys, ya anak muda enggak boleh gengsi kalau diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan. Mungkin tadi Mbak Adel kan ada godaan untuk nyontek, akhirnya ikut nyontek ya karena kalau aku nggak nyontek, aku menderita, nilaiku jelek dan lain sebagainya. Nah, kita tuh sering kan diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Wah, dia ganteng, dia baik, dia cantik, dia baik, ah, dia mantap, ya kan? Ya udahlah, aku tembak dia aja lah. Aku dulu pikirnya kayak gitu. Aku nggak mikir, oh dia benar, dia tahu firman Tuhan. Enggak, aku nggak mikir gitu. Aku pikirku dia seksi, dia cantik, dia mantap. Iya dong, aku nggak munafik. Iya dong. Yang pertama dilihat bukan hatinya, mukanya. Heeh. Itu aku ya, itu aku. Yang lain jangan samakan dengan aku ya. Itu aku dulu. Nah, tapi balik lagi di ayat ini, aku tunjukin ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Nah nih, aku kasih garis tebel nih. Jika hal itu dikehendaki Allah. Nah jadi guys, ini yang paling penting. Sebab lebih baik menderita. Jadi kita nggak apa-apa menderita. Yang penting itu dikehendaki Allah, ya kan? Jadi pikiran utama kita nih, pikiran utama yang masih sekolah ya masih masih fresh dengan kata ini. Pikiran utama, fokusnya ya, pikiran utama kita adalah ini dikehendaki Allah atau tidak. Nah, seperti itu. Mau dia baik, dia mau ganteng, dia mau cantik, dia mau dari keluarga kaya, dia mau orang hebat, dia mau anak pejabat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak benar, nah ini ya, tidak benar itu artinya kalau tidak dikehendaki oleh Allah, nah ya seperti itu jawabannya ya. Jadi lebih baik kita menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya membawa kita kepada Allah. Dia mati bukan cuma untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang tidak benar juga. Nah, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Sekali lagi, aku mau share ini tentang bounce back supaya iman kita ini benar-benar kuat, berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Di awal aku kasih dasarnya dulu. Nanti next kita bisa sharing, nanti bisa Mbak Vida, Mbak
kita bisa share. Tapi di awal ini aku kasih satu dasar yang kuat ya, supaya apapun yang tadi ya, bukan berarti nanti diputusin tuh pacarnya atau mungkin dan lain sebagainya, enggak kesana arahnya ya. Yang penting iman kita nih kuat dulu ya kan, iman kita kuat dulu sehingga ke depan walaupun apapun keadaan yang terjadi yang sudah kita pilih, kita bisa pertanggungjawabkan sama Tuhan. Iman kita yang paling penting ya itu ya, jadi jangan salah paham. Oke, nah aku lanjut ya. Nah jadi itu yang pertama, kita mesti sadar ya, kita pasti akan menderita, kita pasti akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang kayak tadi ya teman-teman sharing itu. Tapi balik lagi, fokus pikiran utamanya adalah dikehendaki Allah. Oleh karena itu, nah ini ada satu, ini Jepang atau Korea nih? Coba dong, tebak nih, Jepang atau Korea nih? Jepang. Jepang. Namanya kayak nama Jepang. Nankorobi Yaoki. Ya, ini bukan nama orang, tapi ini filosofi Jepang. Wah, ini menarik nih. Nankorobi Yaoki. Ya, ini artinya 7 times down, 8 times up. Ini maksudnya gini, dalam bahasa Indonesia, walaupun 7 kali kita jatuh, tapi kita akan bangkit di angka 8. Paham nggak maksudnya? Walaupun kita sudah jatuh 7 kali ya, tapi di ke-8 kita akan bangkit. Artinya, meskipun kita jatuh, kita nggak akan pernah tergeletak. Percayalah di dalam Amsal 24 ayat 16. Karena ada tangan Tuhan yang akan mengangkat kita kembali. Nah, jadi ini motivasi. Ya, motivasi bukan dari bukunya motivator-motivator itu, bukan, tapi ini motivasi dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kasih janji, ya, nih, ini untuk menguatkan kita. Kalau misalnya hari ini dirimu atau kita semua sedang ada dalam tantangan, dalam penderitaan, ingat, nan kurubi ya oki ya. Walaupun kita jatuh, Amsal 24 ayat 16, kita tidak akan tergeletak ya. Tangan Tuhan akan angkat kita kembali. Kalau kita mau. Oke, ini pilihan juga ya, kalau kita mau. Karena itu, be blessed. Kita mesti bersyukur, kita mesti berbahagia ya, kita mesti berbahagia. Karena apa? Nah ini, karena kita sudah dikasih anugerah sama Tuhan, kita sudah ditebus dari dosa, kita sudah diselamatkan ya. Semoga kata ini bukan sekedar kata sederhana, bukan sekedar kata yang sering kita dengar setiap minggunya, tapi semoga kata ini bisa benar-benar jadi akar yang kuat di dalam hati kita. Karena gini, kita sering dengar be blessed, diberkati, menjadi berkat, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata tersebut menjadi biasa. Benar ya? Kalau kita sering dengar kata yang diucapkan berulang kali, pasti itu menjadi kata-kata yang bagi kita, biasa ya lah, udah sering aku dengar. Nah, hari ini aku mau ubah sedikit pikiran kita. Kenapa ada kata-kata yang terus diulang? Bukan untuk menjadikan kata itu biasa, tapi kata-kata itu terus diulang karena kata-kata itu penting. Kata-kata itu penting untuk kita benar-benar dengerin, untuk kita benar-benar tanam ya. Jadi kita ubah. Kalau kita mungkin sering dengar orang tua kita kasih nasihat, kamu jangan ini, kamu jangan ini, adalah biasa mama bilang gitu. Nah, kita ubah pikiran kita. Mama bilang kayak gitu karena itu penting untuk kita lakukan. Nah, dapat ya? Be blessed, diberkati. Kita mesti bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena keselamatan yang Tuhan kasih sama kita, free, gratis. Diulangin terus ya, diberkati, kita harus merasa diberkati, kita harus be blessed, kita bersyukur, kita mengucap syukur. Karena apa? Karena ini adalah kata yang penting. Amin. Kasih 2 jari dulu. Kasih 2 jari, mantap ya. Ya, kita harus be blessed. Intinya kita harus diberkati karena hidup kita berkenan bagi Tuhan. Kita harus merasa diberkati sekali lagi karena hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Be ready. Oke, yang kedua, be ready. Kita mesti siap. Kita harus belajar untuk siap sedia kapanpun waktunya, apapun situasinya. Nah, sekarang mungkin sudah terlanjur katanya orang dunia, ya kak, udah terlanjur, udah kayak gini-gini ya, gimana kak, nggak bisa lagi kayak gini. Nah, karena itu
kita mesti siap. Oke lah, kita bukan melupakan, tapi kita ya kita terimalah apa yang sudah terjadi itu. Kita terima aja lah apa yang sudah kita pilih ya. Mungkin teman-teman sudah memilih satu pilihan, kemudian hari ini teman-teman menyesalinya. Enggak, jangan sampai menyesal ya. Artinya gini, ya sudah, diterima saja. Tapi kita fokusnya ke depan. Kita mesti siap, kita mesti ready, kita mesti siap sedia. Apapun yang terjadi ke depan, kita harus siap sedia. Siap sedia akan apa? Siap sedia dengan tantangan, dengan penderitaan. Jadi kita tidak norak, jadi kita jadi orang yang ya itu ya, orang kan kelihatan. Teman-teman mungkin pernah dengar tuh kata FOMO, pernah ya FOMO. Ada hal baru langsung diikutin, langsung gini gini gini. Nah, itu orang yang norak, dia nggak siap dengan hal baru. Ya, orang yang baru tahu hal baru norak banget pasti. Di-upload di sana sini, aku ini sebagainya. Ya, aku pernah mengalaminya. Jadi aku bisa bilang itu norak. Nah, kita jadi anak-anak muda harus be ready. Jika ada hal baru, ya yang pertama kita lakukan ya kita pelajari dulu. Ya contoh nih, aku kasih contoh yang lagi viral Indra Ken sama Dani Salmanan ya tentang trading ya. Orang-orang yang norak pasti langsung ikut-ikutan. Belum tahu itu apa, langsung ikut-ikutan. Jadinya mereka ketipu jutaan rupiah. Nah, kita jangan sampai tuh ya. Jadi orang yang norak, yang FOMO, yang pokoknya aku harus tahu semua hal yang baru, aku harus punya semua hal yang baru keluar ya. Enggak harus gitu juga. Ya, karena Tuhan Yesus enggak pernah ngajarin di dalam firman-Nya ya kita harus menjadi orang yang berhasil mendapatkan semua hal yang baru yang pertama. Pokoknya kita harus dapat yang pertama kali. Nah, enggak harus gitu. Tuhan Yesus malah kasih sebuah pilihan. Kalau kamu pilih kutuk, kalau kamu pilih berkat, ini. Makanya harus tahu dulu ini kutuk atau ini berkat. Nah, itulah ya gambarannya. Dan satu kata yang luar biasa, when we lose our sense of purpose, we lose our hope in the future. Nah, kalau kita kehilangan tujuan di dalam hidup kita akan kehilangan harapan di masa depan kita. Jadi harapan kita itu hari ini kita punya iman yang teguh dalam Kristus. Tujuan kita Kristus. Jadi kita ready. Yang terakhir, be faithful. Yang terakhir ya. Jadi kita harus faithful. Kita harus setia. Kita diberkati, kita harus merasa diberkati, kita harus siap. Dan yang terakhir, kita harus setia dengan apapun yang akan terjadi ke depannya ya. 1 Petrus 3:17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, kita mesti setia kepada Tuhan meskipun ya masa-masa ini sulit, walaupun banyak tantangan, walaupun sudah terlanjur memilih satu pilihan ya yang mungkin kita sesali hari ini. Kita harus setia. Nah, setianya sama Tuhan. Nah, jadi ke depan kita akan jadi anak-anak muda yang punya bounce back yang bagus di dalam iman Kristus. Apalagi yang hari-hari ini sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ada yang mungkin ya teman-teman sekarang yang lagi menunggu. Aduh, nggak jelas. Aduh, dan lain sebagainya. Itu bisa dikategorikan sebagai sebuah penderitaan. Iya, bisa. Tapi ya levelnya mungkin tidak seperti orang yang ada di daerah konflik yang mereka mengalami perang ya, enggak, beda levelnya. Mungkin level ini ya seperti itu. Aduh, nunggu nggak enak ya. Aduh, menunggu hal yang nggak pasti itu sangat-sangat menggantungkan ya dan lain sebagainya. Aduh, aku bingung dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar supaya be ready. Kita mesti siap dengan ketidakpastian dunia. Dunia tidak pasti coy. Hanya Tuhan yang pasti. Nah, kita belajar untuk merasa selalu diberkati. Walaupun kita lagi nunggu hal yang gak pasti, yang mungkin dalam pikiran kita, aku gak lagi diberkati nih. No, salah besar. Walaupun kita sedang dalam masa-masa penantian sesuatu yang gak pasti, kita harus tetap merasa diberkati. Karena apa? Aku sudah tahu. Ya kan? Aku sudah tahu Tuhan kasih aku anugerah, Tuhan kasih aku kepintaran. Yang artinya, kita nggak terjebak dalam hal penantian itu. Kita nggak terjebak kayak gini. Kita nunggu yang nggak pasti. Akhirnya kita terjebak ya udah nunggu aja. Diam, duduk. Enggak.
Kalau kita be blessed, kalau kita merasa diberkati, kita nggak bakal diem, tapi kita tetap bergerak maju. Kita bisa kerjain yang lain, kita bisa minta Tuhan, kasih ide dong Tuhan supaya aku bisa mungkin kerja yang lain dulu sambil nunggu atau apapun lah, supaya ada kegiatan untuk aku tidak terjebak dalam penantian yang tidak pasti itu. Paham ya teman-teman? Nah, seperti itu. Dan be faithful, setia aja sama Tuhan ya kan. Balik lagi, walaupun kita nunggu nggak pasti, nggak tahu kapan itu bisa terjadi, kita dijanjikan A B C D E sampai Z, nggak pasti karena yang kasih janji manusia. Nah, kita harus tetap setia sama janjinya Tuhan. Nah, mantap itu, kita harus setia sama janjinya Tuhan. Katanya Tuhan, ini katanya Tuhan loh ya, bukan kataku, rancangannya damai sejahtera bukan kecelakaan, pasti indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itulah kita setia sama yang itu, jangan sama manusia, jangan sama dunia. Susah, ya, oke, susah. Tapi itulah tadi, kita harus sadar, penderitaan, nggak ada penderitaan yang gampang. Makanya kita harus tetap punya satu purpose, satu tujuan. Kita mau kemana sih ke depan, supaya kita mikirnya nggak, aduh susah, aduh sulit. Bayangin, mungkin Mas Anggi punya cita-cita A, apapun tantangannya, pokoknya aku harus sampai ke A. Udah, nggak mikirin gimana sulitnya, karena mikirnya yang A itu. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi kita bersama-sama belajar, teman-teman yang ada saat hari ini yang menyaksikan tayangan juga, untuk kita punya bounce back, punya nih, ya, dasar yang kuat supaya kita tidak gampang goyah imannya. Dan next kita akan belajar lagi 2 minggu dari hari ini kita akan belajar lagi tetap dalam tema bounce back ini supaya iman kita tetap kuat. Dan nanti setelah itu kita bakal sharing 2 minggu, waktu yang cukup lama ya kalau dihitung dari sekarang. Tapi semoga tidak lupa yang kita dengar, yang kita pelajari hari ini. Dan satu berkat untuk kita semua, khususnya teman-teman yang join di Google Meet. Ini teman-teman yang di YouTube, Facebook nih dengerin ya. Ini satu berkat tentunya untuk teman-teman yang udah menyediakan waktunya di Google Meet ini. Berkatnya apa? Deng ieng. Nah, itu dia. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, semua akan dicukupkan kepadamu, yaitu kuota gratis. Teman-teman bisa nanti kirim nomor HP-nya di grup dan ditunggu saja pulsa yang masuk, dan silakan untuk mengganti kuota hari ini, sore hari ini. Yang mau kasih jempolnya. Serius nih, yang mau kasih jempolnya nih. Beneran lo dikirim kuota. Nggak kirim jempol nggak dikirimin nih, serius nih. Wah, serius nih, nggak ada nih. Oh iya, gitu dong. Ya, oke ya. Nanti jangan lupa Mbak Vida ingetin lagi, kirim nomor HP yang aktif. Nanti ada berkat untuk kita bisa, ya. Ini teman-teman yang di rumah yang gabung YouTube, Facebook boleh juga kok gabung di Google Meet, tapi jangan mengharapkan kuota. Ya kan? Jangan mengharap kuota. Maksudnya ini untuk kita bisa bersama-sama nikmati lah. Artinya kita sudah mendahulukan kerajaan Allah, jangan khawatir tentang kuota dan lain sebagainya, Tuhan pasti akan cukupkan. Oke, jadi hari ini yang akan kita terus renungkan ya, supaya kita punya dasar yang kuat, kita punya iman yang kuat di dalam Kristus, dan kita nggak gampang jadi orang yang tergoyahkan, apalagi anak-anak muda ya, apalagi secara khusus kita ini lagi di Bali guys ya. Nah, teman-teman yang nonton di YouTube mungkin ada yang dari luar Bali. Nah, kita anak-anak Bali nih coy ya, ada G, ada Beli, semua lengkap di sini. Ya, menurutku sih memang semua sama ya, mau di Jawa, mau di luar negeri, mau di Bali. Tapi secara khusus aku pernah jadi orang Bali, yang artinya aku tinggal di Bali. Aku tahu bagaimana tantangan, bagaimana penderitaan, bagaimana godaan itu nyata di depan kita dari segala macam bentuk. Nah, karena itu biar kiranya materi ini ya, bukan materi sih ya, firman Tuhan hari ini bikin iman kita makin teguh di dalam Kristus. Boleh dong open mic-nya semua bareng-bareng katakan amin gitu. Boleh dong. Amin. Amin. Nah, Amin. Amin, 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 amin. ya sekali lagi terakhir ya, bagi kita semua yang mungkin
sedang ada dalam masa penantian sesuatu yang tidak pasti, ingat firman Tuhan hari ini ya. Kita mesti be blessed, kita mesti be ready, kita mesti be faithful. Dah pikiran kita jangan sampai disesatkan, jangan sampai terjebak oleh sesuatu yang tak pasti itu karena pekerjaan si iblis. Nanti kita akan bahas di sharing-sharing selanjutnya. Dan ingat ya, nanti kita akan sharing, kita buka ini kan hari ini aku dulu nih monolog ya. Nanti next kita akan dialog, kita akan trilog, four-log, five-log, six-log ya kan. Seven-log ya sampai 100 log ya kan. Ini kan monolog ya kan. One log. Jadi kita akan sharing. Oke, kalau begitu kita akan tutup di dalam doa dan jangan lupa Mbak Vida ingatkan untuk mengirimkan nomor telepon untuk mendapatkan giveaway kuota gratis untuk main Mobile Legend. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini satu firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan oleh karena firman Tuhan ini bikin iman kami semakin teguh, membuat hati pikiran kami tetap tertuju kepada Kristus. Ajar kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang be blessed, merasa diberkati, be ready, selalu siap, dan be faithful, selalu setia sama Tuhan Yesus saja. Tolong kami, mungkin ada satu dua hal yang sampai hari ini mengganggu pikiran kami sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti, mungkin kami sedang bergumul. Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang indah. Engkau akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami untuk kami bisa tetap setia dan berikan kami ide-ide kreatif, berikan kami hikmat untuk kami tidak diam saja, tapi biarkan kami berkreasi, karena kami percaya Kau sudah kasih kami talenta, dan arahkan kami untuk kami bisa menggunakan untuk melayani Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Oke, bisa open mic dan open cam ya. Aku mau kasih satu pengumuman ya sebelum kita mengakhiri. Nah jadi guys, aku udah kemarin sempet sharing kan, kita ada L Foundation, yayasan gitu ya. Jadi di bulan April ini ada satu project Paskah anak yang digagas oleh MPUK. Nah, jadi simpelnya gini, aku mau minta tolong sama teman-teman setelah ibadah minggu. Nah, ya. Jadi kan nggak motong waktunya teman-teman ya. Setelah ibadah minggu, jadi nggak ribet. Jadi gini, aku sudah titip sama Bapak Pendeta 100 paket ya, alat tulis dan lain sebagainya. Sudah aku kemas kok. Aku itu sudah aku kemas di dalam tas, sudah aku kemas dalam plastik. Nah, tetapi itu harus dimasukin ke dalam dus. Nah, jadi besok minggu setelah selesai ibadah, ya, teman-teman bisa buka dusnya. Dusnya tuh masih aku lipat. Paham kan maksudnya ya? Dapat gambaran ya? Dusnya tuh masih dilipat. Nah, teman-teman tinggal buka aja, tinggal dilakban dusnya. Kemudian 100 paket itu dimasukin ke dus itu secukupnya aja. Kemudian ditutup, terus dilakban. Dah, gitu doang. Kira-kira bisa ya? Ya. Bisa. Ya. Nah, 100 paket itu sudah aku packing, sudah aku, maksudnya nggak perlu dibongkar lagi, nggak perlu dimasukin lagi, enggak. Jadi cuman 100 paket dicemplungin aja ke dus yang rapi, terus dusnya ditutup, dah gitu doang. Terus nanti minta tolong Mbak Pida fotoin ya, fotoin selfie. Nah, jadi itu aja supaya tetap kita dalam ini ya, tetap melayani Tuhan apapun bentuknya ya. Aku jauh di sini, teman-teman di sana, maksudnya kan kita berbagi pelayanan, artinya teman-teman juga bisa melayani di sana dan aku juga bisa melayani di sini. Kita sama-sama melayani Tuhan. Sip ya guys ya. Oke, jadi 2 minggu lagi kita ketemu lagi. 2 minggu dari hari ini teman-teman bisa join, teman-teman bisa share. Mungkin aku buat flyernya mungkin lebih menarik supaya teman-teman juga bisa ajak teman-teman lainnya join di Google Meet kita. Dan juga untuk flyer ayat Alkitab yang mau di-share di Instagram, enggak apa-apa, kemarin kan Mbak Vida enggak sempat, enggak masalah, dilanjutin aja sesuai jadwalnya. Ya, sesempatnya. Kalau emang enggak ada waktu atau yang bagaimana, enggak apa-apa, kabarin aja di grup. It's okay, slow.
Slow. Oke guys, jadi itu aja sih, ya kan? Oke, berarti kita bisa mengakhiri teman-teman, biar kiranya Tuhan selalu memberkati, jaga kesehatan selalu ya untuk Vida, Mbak Adel, Mas Gapra, ya, JJ, Mbak Gita, Mas Rio, Mbak Fiona, sama Mbak Anggi ya, jangan lupa. Oke, Bang. Mbak. Wah. Mas Anggi. Oke deh kalau kayak gitu. Untuk benar-benar kita akhiri ya, untuk kita benar-benar mengakhiri, boleh dong Mbak 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 Lugita Dirianti pimpin kita dalam doa, kemudian kita bisa live. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk bersama-sama mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Kak Roy. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh Kak Roy dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sebagai anak-anak muda, sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang baik dan benar Tuhan. Dan kami menjadi orang yang bangkit dan tidak hanya terpuruk dalam keadaan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, Helia, amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa dikirim nomornya. Bye, God bless. Bye. Dah.